Saraswati 24 Indonesia. Jadi ini evening gown yang datangnya sangat tiba-tiba. Hanya bisa tebak gak sih kostum aku tuh sebenarnya apa? National kostumnya Ayusa nanti. Dua ide itu menjadi satu national kostum. Saya harus menjawab kalau pertanyaan ini tentang handpick. Sorry ya Ayu, tidak pernah ada cerita namanya handpick. Selamat malam. Malam. Pak. Halo Ayusa, Pamega, kawan-kawan semuanya dan kawan-kawan PL. Apa kabar? Ya, selamat malam. Nggak sabar ya. Sudah ingin segera bergabung dengan GoPlay Ayusa dan Mbak Ajeng nih, Bu Ajeng. Iya. Semua viewers, apa kabar? Kabar mules katanya Pak Mega. Ternyata bukan kita aja yang mules ya, PL lebih mules ya Bu Ajeng. Senang banget kita ada teman berbaginya juga ya, Pak Mega ya. Ayusa lagi di Bali kan ya, berarti senang banget. Apa kita samperin aja nih Pak Mega nih, Ayusa nih ke Bali nih? Boleh kita sama seminggu jemput di airport, bawa sign. Oke, thank you so much Pak Mega, Mbak Ajeng udah nemenin hari ini. My pleasure. Kita juga sebenarnya pengen banget, sudah lama banget pengen ngobrol juga sih sama Ayusa ya. Especially juga kita pengen dengar how are you doing, dan kira-kira kita bisa ngobrol-ngobrol juga tentang persiapan dan semuanya. Ya. Dan hari ini untungnya bukan cuma ngobrol bareng aku ya Mbak ya, kita ditemenin sama teman-teman pageant lovers juga yang selama ini udah luar biasa banget ngirim cinta buat kita dan masukan buat kita. Iya, itu paling spesial ya Ayusa ya. Makanya ini adalah kesempatan nih teman-teman pageant lover yang belum bergabung, ayo cepat kasih tuh link, bagiin semua di seluruh fanpage nasional maupun internasional. Karena selain orang Indonesia ya Bu Ajeng, mungkin juga si orang Jepang atau orang mungkin dari luar sana mau dengerin ada apa sih Ayusa hari ini kok gue banget. Emang mau ada apa Ayusa? Iya, ada apa ya Pak ya kita ya? Oh, nggak ada apa-apa ya kayaknya. Ada 3 goodie. Ada banget Pak Mega. Bukan lagi ada apa-apa, saking ada banyaknya hal luar biasa yang mau kita bahas hari ini, saya jadi deg-degan. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pageant lovers, rasa penasaran, especially mengenai isu-isu yang sekarang lagi banyak. Ini apa ya? Banyak bergaung. Tapi sebelumnya nih Pak, sebelum kita move forward to the hottest part of our conversation, aku mau ajak Mbak dan Bapak untuk kita jawab pertanyaan teman-teman pageant lovers yang udah komen di social media kita. Jadi kita udah pilih 3 pertanyaan yang akan kita jawab secara langsung. Tentu saja itu di luar the big question ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masih pemanasan dulu nih. Nanti di akhir-akhir, jangan kemana-mana, di akhir-akhir kita akan menjawab lagi yang lebih panas ya Pak ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang sudah dipilih yang akan dijawab langsung oleh aku, Mbak Ajeng, dan Pak Mega. Yang pertanyaan pertama dari gofur_1.4.7, itu akunnya kayak koordinat ya. Hai Kak Ayu Saraswe, saya mau tanya nih, begitu juga untuk pihak official Putri Indonesia. Hehe. Di tahun ini pasti para putri dan yayasan merasakan atmosfer yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari perhelatan MU, MS yang keluar dari jadwal prediksi yayasan dan pageant lovers pastinya. Bahkan ada yang mengejutkan akhir-akhir ini, yaitu perhelatan Miss International yang di-cancel, gagal diselenggarakan di tahun ini. Pertanyaannya adalah dari segala perubahan atmosfer itu dan segala permasalahan yang ada, apa sih yang paling membuat pusing dan bingung bagi Kak Ayu? Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Betul, memang membingungkan ya. Banyak yang bikin bingung, tapi kalau personally dari aku sendiri yang paling challenging adalah bagaimana cara kita ikhlas dan bersabar
menghadapi segala ketidakpastian, karena ini problematika yang out of our control. Ini kan pandemi, virus ya, yang tiap hari update-nya berubah terus, tiba-tiba ada varian baru, ada mutasi. Beda dengan permasalahan yang problemnya A, kita diskusi, kita bikin solusi, kita terapkan, permasalahannya bisa hilang gitu. Tapi ini sesuatu yang completely out of our control, ini cuma Tuhan yang tahu penyebab perjalanan dan akhirnya seperti apa. Tapi yang pasti dari kebingungan dan rasa galau ini, yang saya yakin adalah saya dan Yayasan Putri Indonesia, walaupun dalam uncertainty, kita berusaha sebaik-baik mungkin dan selalu menyiapkan beberapa plan, ya Pak, ya Mbak ya. Jadi kita bikin plan A, plan B, plan C, plan sampai Z bahkan. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya possible outcome-nya apa aja, habis ini apa yang terjadi ke kita. Itu sih sebenarnya challenge yang luar biasa, tapi jadi banyak belajar juga untuk sabar, untuk ikhlas, dan untuk tetap berjuang. Mungkin dari Pak Mega, Mbak Ajeng ada yang mau menambahkan? Yang paling pelik itu apa sih Pak? Mbak Ajeng dulu deh. Yang paling pusing ya, cuman nomor satu kalau tantangan dalam semua hal, dalam semua pekerjaan lah ya, basically ya Ayu ya kawan-kawan, pasti kan selalu ada, apalagi sesuatu yang terjadinya di luar kontrol kita, pandemi sekarang gitu ya. Ini Miss International 2021 ini pun juga di luar kontrol kita kan, ternyata harus diundur. Tetapi yang membuat kita less pusing itu nomor satu, semangat adalah nomor satu. Aku harus akuin sifat Ayusa yang selalu bersyukur dan juga selalu tidak pernah patah semangat di setiap kesempatan, itu memberikan kita juga kekuatan, kekuatan untuk semakin berani untuk melangkah maju dan juga membuat keputusan-keputusan. Dan juga tentunya dukungan dari PL ya, dukungan dari PL, banyak yang DM, kasih masukan, kasih message, itu aku pasti baca juga. Pak Mega juga baca, Ibu Putri juga pasti baca, kita selalu mendengarkan gitu. Makanya kenapa setiap sebelum acara kita juga sering banget nih ngajak PL-PL ngobrol nih untuk tahu kira-kira apa sih masukan-masukan yang bisa membuat kita better untuk mengadakan event ataupun persiapan. Tapi aku yakin something bigger is waiting, and of course nanti ini juga akan jadi bahasan kita. Sometimes in this life sesuatu terjadi dan it could be a blessing in disguise. Jadi so many things are waiting, bigger and interesting, yang akan pastinya akan kita bahas juga gitu selanjutnya. Itu sih kalau dari aku, masih pusing, tetapi karena dari Ayusanya juga very dia sendiri menunjukkan ke kita kekuatannya gitu. Jadi kita juga harus kuat untuknya, dan dukungan-dukungan dari PL. Jadi ini membuat semuanya menjadi lebih smooth. Itu kalau dari aku. Kalau Pak Mega gimana Pak Mega? Kalau dari saya, selain yang disampaikan Mbak Ajeng tadi, selain Pageant Lover Indonesia yang pasti adalah seluruh alumni Putri Indonesia, termasuk Miss International Indonesia. Sebenarnya ada rahasia. Saya sebenarnya sudah tahu beberapa percakapan email menyatakan pending, berubah bulan, atau mencari host country. Tapi saya tetap menyampaikan kepada Ayusa bahwa persiapan kamu harus tetap, kamu harus fitness, kamu harus A, B, C, D, E, lakukan semua seperti kamu akan berangkat, dan itu tetap dilakukan, dan nggak pusing juga sih, karena kita sudah terbiasa dengan perubahan cepat, dan perubahan yang cepat itu yang membuat kita selalu siap dalam segala macam keputusan. Gitu Mbak Ajeng, Ayusa. Oke, thank you Mbak Ajeng, Pak Mega udah ditambahkan. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Dari Yoga Hardiansyah Double H. Halo, selamat pagi, malam, Kak Ayusa dan Official Putri Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Miss International diundur ke tahun 2022. Dari hal tersebut, Kak Ayu dikirim ke ajang internasional. Pesan apa yang ingin disampaikan pada dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan? Dan inovasi baru apa yang akan diimplementasikan saat berada di ajang internasional nantinya? Dan jika tidak dikirim, apa yang akan dilakukan kakak untuk mempromosikan Indonesia ke kancah internasional? Izin saya jawab ya Pak Du. Kalau yang pertama, ini pertanyaannya kayak essay ABC-nya. Yang pertama itu
hal apa yang akan aku bawa mengenai isu lingkungan. Teman-teman tahu aku betapa cintanya aku kepada alam, kepada binatang, and aku selalu berusaha untuk menyebarkan apa yang aku tahu dan apa yang terjadi melalui semua platform aku, terlepas dari keberangkatan ke ajang internasional, karena selama ini juga belum berangkat dan I keep trying to spread that message. I just want to share bahwa perubahan iklim, climate change is the single most important issue that our generation faces. Dan kita sebagai manusia, saat kita mengalami sebuah perubahan, sebuah bencana, kita selalu bisa bilang, I'm making plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, and etc. Tapi saat bumi kita mengalami perubahan, there's no planet B, there's no planet C, there's no planet D, you know? There's just one planet, and aku berusaha untuk menggunakan platform yang aku punya untuk nge-raise awareness bahwa walaupun kita udah hampir terlambat, tapi kita belum terlambat, dan kita masih bisa untuk berubah dari hal-hal kecil asal dilakukan secara konsisten dan memang dijadikan gaya hidup kita yang sebenarnya. Yang kedua pertanyaannya itu adalah inovasi apa yang akan dibawa ke ajang internasional nantinya. Mungkin itu nanti bisa dijawab Pak Mega atau Mbak Ajeng mengenai inovasi terobosan apa nih dari official dari Yayasan Putri Indonesia. Dan yang terakhir, jika tidak dikirim, apa yang akan aku lakukan untuk mempromosikan Indonesia ke kancah internasional? Kalau dari aku sendiri, aku percaya bahwa ajang internasional adalah sebuah platform, but it's not the only platform. And everyone are ambassadors without crown or sash. Bukan cuma aku, tanpa aku berangkat ke ajang internasional, aku tanpa sash, tanpa crown, teman-teman di rumah juga tanpa sash, tanpa crown, kita semua adalah ambassadors of Indonesia, dan kita bisa melakukan promosi mengenai Indonesia terlepas dari siapa kita dan title kita itu apa. Tentu saja apabila memang bukan rezekiku berangkat ke ajang internasional, I will still use my platform. I will use as many platforms that I can find. Aku akan berusaha cari platform-platform lain juga untuk menyuarakan bersama Yayasan Putri Indonesia, bersama Mustika Ratu untuk mempromosikan Indonesia. Jadi melalui social media aku, teman-teman tahu selama ini aku selalu posting liburan, nggak selalu sih, karena nggak selalu libur ya Pak ya. Aku juga posting terutama mengenai kuliner khas Indonesia, jajanan-jajanan Indonesia. Itu sudah aku lakukan jauh sebelum, bahkan aku tahu bahwa di garis hidupku ada kesempatan aku akan berangkat ke ajang internasional, seperti itu sih. And I will keep on doing that, whatever the decision is tonight. Mungkin Pak Mega, Mbak Ajeng ada yang mau menambahkan? Mbak Ajeng, boleh? Oke, jadi bagus banget Ayusa, aku pun terharu banget dengernya karena that's a very wise answer as well. Aku hampir mau nangis nih saya dengarnya. Kalau kita tadi dengar Ayusa, Ayusa juga memiliki advokasi kan. Sebenarnya di luar lingkungan pun juga banyak hal-hal lain yang rencananya memang akan diperkenalkan oleh Ayusa di ajang internasional. Itu selain lingkungan, pariwisata, dan Indonesia. Memang kalau Yayasan Putri Indonesia kita ngomongin sejak berdirinya, mission awalnya selain untuk menyiapkan platform untuk perempuan muda menunjukkan talentanya, tapi juga untuk memperkenalkan Indonesia gitu di kancah global. Di sini kalau misalnya kita ngomongin tentang inovasi, tentunya Ayusa akan seperti yang kita ketahui pasti akan ada inovasi dari misalnya national costume. Tentunya pasti bisa dibayangin dong, pasti kalau misalnya national costume akan benar-benar unik, menarik. Itu kan sebuah inovasi juga dari barang-barang yang Ayusa misalnya nanti gunakan, misalnya dari segi fashion atau bahkan produk-produk yang Ayusa bawa untuk memperkenalkan Indonesia. Itu sebuah inovasi karya anak bangsa yang perlu kita perkenalkan keluar dan banggakan. Nah ini yang memang tujuannya juga dibawa untuk memperkenalkan lebih lanjut lagi. Nah kalau kita tadi bicara ada 2 pertanyaan nih kayaknya ya tadi ya. Nah yang kedua tentang jika tidak dikirim apa yang akan dilakukan gitu ya. Tentunya kalau dari Yayasan Putri Indonesia kita pasti akan support Ayusa 100% apapun yang terjadi. Dan seperti yang kita ketahui kita sekarang sudah we live
in an era where di era yang dimana ada media sosial, banyak sekali forum-forum yang bisa kita masuki untuk menyuarakan ide-ide kita, advokasi Ayusa, juga memperkenalkan Indonesia dari berbagai macam aspek. Jadi tidak hanya akan berhenti di sini gitu. Baik pergi ataupun misalnya ada tadi dikatakan misalnya bagaimana bila ada penundaan, setelahnya sekali Putri Indonesia akan tetap Putri Indonesia selamanya, meaning berarti akan terus menyuarakan advokasinya dan menyebarkan gerakan-gerakan positif. Dan di sini di berbagai forum baik nasional dan global banyak yang bisa Ayusa lakukan. Itu kalau dari aku Ayusa, because I have a big hope juga nih in you. Amin, Mbak Ajeng. Terharu. Oke, saya boleh menambahkan apa yang disampaikan oleh Ayusa dan Mbak Ajeng itu sangat komprehensif dan bagus sekali. Tapi saya ingin menambahkan dari skup yang lebih besar, dari skup internasional. Saya memandangnya melihat apa yang disampaikan oleh Ayusa, oleh Mbak Ajeng dari visi dan misi ICA. Kenapa saya memandangnya dari ICA? Karena Ayu akan berangkat ke ajang Miss Internasional. So kita harus match dengan mereka, platform mereka, bahwa visi dan misi daripada ICA adalah menjaga persahabatan dunia melalui culture, kebudayaan. Jadi apapun yang disampaikan inovasi oleh Mbak Ajeng, apapun yang disampaikan soal tugas lingkungan, suka binatang, suka tumbuhan, atau advokasi itu, dengan menjadi keluarga besar ICA, dengan menjadi Miss Internasional Indonesia nanti, kamu bisa menyuarakan itu ke seluruh dunia. Jadi nanti Ayu nggak lagi jadi Putri Indonesia, tapi kamu jadi milik dunia. Dan platform ICA, platform Miss Internasional ini akan menjadi wadah kamu untuk melebarkan sayapmu ke tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kalau nggak berangkat seperti apa? Saya agak susah menjawab kalau pertanyaannya seperti ini. Karena pasti Ayusa juga sudah menjawab seperti itu, dan kita ikuti saja pembicaraan kita sampai berakhir, maka kita akan dapat jawaban akan seperti apa. Oke, Ayusa? Pak, saya jadi deg-degan nunggunya saya sendiri, padahal yang akan diumumkan itu mengenai saya, tapi saya yang deg-degan, Pak. Iya, makanya saya bilang tadi, teman-teman PR nih, kasih tooling ke seluruh fanpage nasional maupun internasional, biar mereka mendengar nih apa nih jawaban Ayusa dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya kan, Mbak Ajeng? Pasti. Oke, itu tadi 3 pertanyaan luar biasa yang memanaskan sebelum kita move on ke topik yang sebenarnya sesuai dengan title-nya ya. So I just want to congratulate to all 3 winners, dan selamat karena teman-teman itu sudah mendapatkan hadiah giveaway. Jadi kalau di sini kepo tapi berhadiah. Jadi ada hadiah giveaway, ada produk dari Mustika Ratu, ada voucher dari Taman Sari Royal Heritage Spa, itu tempat spa favorit aku, yang akan langsung ditindaklanjut sama tim Mustika Ratu, so stay tuned. Nah, sekarang kita akan move forward nih ke pembahasan-pembahasan yang lebih berat dan lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan pager lovers in general. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Miss International 2021 itu kan di-cancel lagi ya. Jadi 2020 udah di-cancel, 2021 di-cancel lagi. Sedih, jelas. Kecewa, ada rasa kecewanya. Pasti, karena kita udah sangat-sangat mempersiapkan. Tapi hari ini aku mau berbagi lebih dari lebih berbagi di luar jokes-jokes receh aku yang selama ini aku jadikan pengalihan isu. Today I will try to be honest about how I truly feel. Nah, mungkin kita akan mulai dengan ini ya, flashback sedikit dari pertama kali aku ikut pemilihan Putri Indonesia tahun 2020, pertama kali bertemu Mbak Mega, bertemu Mbak Ajeng, pertama kali ketemu Pak Mega. Nah,
persiapan yang aku jalani seperti apa, terus lika-liku pemilihan seperti apa. Mungkin Pak Mega yang tahu ya, bahwa aku ikut Putri Indonesia itu aku benar-benar daftar hari terakhir banget sore-sore aku kirim formulir ke Graha Mustika Ratu. Dan aku ngerasa waktu itu aku masih kayak ada internal struggle, aku daftar nggak ya, daftar sekarang juga nggak ya, daftar tahun ini nggak ya, not knowing that I will be here for a while. But ya udah, akhirnya aku daftar. Kenapa? Karena saat itu aku yang benar-benar merantau sendiri di Jakarta, tiba-tiba out of nowhere dapat tim dan support system yang bilang we believe in you. Padahal aku nggak kenal sama mereka. We believe in you, we're going to support you, and apapun yang kamu butuhkan, jangan takut, kamu nggak sendiri. Walaupun kamu dari daerah, tinggal sendiri, semua photoshoot, fotografer, baju, makeup dibantu semuanya. Sebagai anak rantau, anak daerah, aku ngerasa ini sign dari Tuhan bahwa this is the time for me to step up to this platform. Awalnya pun aku bahkan nggak nyangka aku bisa masuk top, bahkan sampai dapat crown, bahkan sampai punya kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Karena saat itu yang ada di benak aku, dan aku share ini ke teman-temanku yang membantu aku saat itu, aku cuma berdoa sama Tuhan kasih aku jalan, gimana caranya aku bisa jadi orang yang lebih berguna. Karena saat itu aku lagi gencar-gencarnya advokasi aku yang udah berjalan 5 tahun, aku banyak sekali ketemu orang-orang yang situasinya rentan, dan di situ aku bilang, kok aku cuma bisa berbuat segini ya? Tuhan tolong bukain jalan supaya aku bisa mengajak lebih banyak orang lagi, aku bisa memberi lebih banyak, aku bisa berbuat lebih banyak untuk mereka. Dan saat itu aku dimuluskan jalannya ke ajang Putri Indonesia, dan pas Tungkara malah jadi 2 tahun. Nggak nyangka, but yeah, flashing back a little bit, that's when it started. And I just want to thank Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu mempercayakan title ini kepada aku yang serba gini aja. Nah, Yusa, you're so special. Semua yang ada di Putri ini, dan juga termasuk Ayusa. Sebenarnya Ayusa itu Bu, sudah kita bujuk kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi kalau lama ya Pak bujuknya ya. 2017 itu udah kita bujuk, kita WA, kita DM, tapi kekeh nggak mau, dengan alasan saya mau selesaiin kuliah saya dulu. Nah setelah dia selesai sarjana kedokteran, kita tagih dan alhamdulillah masuk di 2020 dengan semua spesialnya. Tapi aku inget banget loh, Pak Mega, aku inget loh waktu itu pas pertama kali ketemu Ayusa tuh kalem banget pembawaannya. Dan semua pertanyaannya dikasih dijawab, terus sampai bingung rasanya ini habis ya. Tanya apa lagi ya gitu. Semuanya dia jawab dengan baik gitu. Termasuk waktu itu salah satu talentnya Ayusa ya juga ya. Yang mengkombinasikan culture dengan waktu itu ada meditation dan juga kayak gerakan-gerakan seperti yoga ya. I think it's interesting, and karakter Ayusa langsung kelihatan di situ, yang calmnya, maintaining body, mind, and soul. Pas banget nih dengan kita. Pokoknya dari dia dapat. Ya. Syukurlah. I'm very glad that that's the impression that you got. Karena saat itu saya bingung Mbak mau bawa talent apa. Semuanya serba ini ya, I think udah takdirnya sih, yuk. Maybe semuanya happen the right time gitu. Jadi ada timnya Ayusa yang tepat, terus tiba-tiba juga di Jakarta ketemu. Pasti itu udah jalan Tuhan. There must be something even bigger waiting for you gitu loh. Whatever happen, maksudnya yang sekarang ini juga sedang kayak ada cancellation 2021. Pasti ada something bigger. Kita nggak mungkin ketemu for no reason. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu for the better. I hope so. Nah, saya pengen peluk sih, gimana ya caranya virtual hug? Virtual hug. Udah I will hug you when we meet.
Gitu. Kalau aku sih gitu, aku begitu ngeliat Ayusa aku langsung terbayang kekalemannya Ayusa, gimana dia bisa membawa diri, dan kalau ngobrol juga rasanya bingung gimana nyebutinnya, karena kita kalau ngobrol ada terus nih topiknya, it's never a dull moment gitu. Never ever a quiet space between us ya Mbak. Iya. Iya. Dan Bali juga nih. Sewaktu karantina Putri Indonesia Bali-nya dibahas ya. Iya. Dengan bunga Kamboja, iya. Dengan jalan yang sangat lembut. Waduh, Miss Internasional banget deh. Datang ya Pak ya. Oke, itu kita flashback ke awal-awal karantina ya, awal pemilihan dari daftar sampai karantina. Kalian teman-teman banyak banget yang nanya sama aku dan kalian mungkin penasaran gimana sih aku bisa kelihatan cuek, tetap ceria, tetap receh menghadapi berita yang datangnya nggak cuma sekali tapi 2 kali. Dan especially ketika kita semua sudah jor-joran banget dalam persiapannya. Dan saat itu aku cuma gimana ya, saat aku dengar lagi ya Pak ya, Pak Mega ya yang itu share ke aku ya in the beginning saat kita cancellation yang kedua kalinya. How was it Pak? Aku? Pas pertama kali cancel. Oke. Saya sebenarnya nggak secara vulgar ngomong cancel. Saya cuma bilang belum ada jawaban pasti gitu loh. Karena saya masih bicara dengan ICA Jepang, ayo dong cari jalan keluarnya seperti apa, cari sponsor dong, apakah pindah ke negara lain gitu. Bahkan Indonesia juga ditawarkan untuk itu, tapi memang situasi Indonesia yang sedang tidak mungkin untuk menjadi host country, pandemi kita lagi tinggi ya. Jadi dengan berat hati dan dengan berkonsultasi ke Bu Ajeng dan Bu Putri bagaimana cara menolaknya, kita sampaikan dengan baik, akhirnya mereka mengerti. Dan akhirnya cancellation itu saya sampaikan ke Ayusa untuk yang pertama, dan yang terakhir, yang kedua pun saya sampaikan. Memang ada kesedihan sekali di sana. Cuman kesedihan seperti apa perasaannya, Ayusa yang bisa cerita ketika saya menyampaikan itu. Kalau yang pertama kali saya rasakan udah pasti, well, there was obviously sadness, pasti ada rasa sedih. Tapi sejujurnya, I understood. Karena, kenapa ya aku bisa tenang? Karena aku tahu ini keputusan yang pasti sulit juga untuk Miss International, knowing how long they've prepared. Kondisi di Jepang juga lagi nggak baik-baik aja sama sekali. Dan menurut aku lumayan selfish kalau misalnya aku memberontak atau aku menyuarakan rasa sedih, amarah aku, padahal ini kan isu kemanusiaan ya, yang terjadi di sana isu kesehatan, memang nggak bisa diadakan dan mereka sudah berusaha, dan Yayasan Putri Indonesia sudah berusaha luar biasa. Berapa kali ya Pak Mega ya kita ngobrol ya, apa bisa ya Pak ya di Indonesia ya, mungkin nggak ya, apa kita harus minta tolong sama siapa ya, apa kita harus nanya sama siapa ya, petunjuk sama siapa ya biar tetap berangkat. Yaudah Yusa, ini belum ada kepastian, kita doa semoga nggak cancel lagi, persiapan aja, persiapan itu nge-gym, body nggak boleh kendor, pokoknya mau berangkat, anggap aja mau berangkat, selalu aku tiap hari perawatan ya, iya perawatan itu spa di Taman Sari, luluran nggak boleh dekil. Jaga kesehatan. Jadi memang kita, I think it comforts me knowing that we tried our best. Jadi resultnya tuh walaupun memang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tahu there's nothing more that I can do, there's nothing more that we can do. Dan ini udah jalan Tuhan berarti kalau di cancel lagi, bukan kita nggak berusaha gitu. Itu yang membuat tenang dan membuat aku jadi ya udah, aku yakin kok ini memang jalan yang Tuhan berikan buat aku kalau memang harus di cancel lagi. And I have my family, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu yang make sure that it will be okay and we will make sure that you're taken care of apapun nanti ke depannya keputusannya. Kalau saat menghadapi isu handpick,
Ups, keceplosan Pak. Itu kan nanti ya kita bahasnya Pak ya. Ya. Tapi intinya adalah banget soalnya ya Aisyah. Sampai excited banget ya ini. Iya. Sampai keceplosan di sini ya. Baca komen Mbak, baca komen handpick. Mau ngomong apa otaknya udah gitu. Tapi ya intinya it's hard, it's not easy, I have to be honest. Tapi aku nggak pernah ngerasain ini semua sia-sia. Aku nggak pernah ngerasa ini semua sia-sia. Dan aku tahu semua preparation yang sudah aku lakukan, semua hal yang sudah aku pelajari akan berguna, terlepas dari akan berangkatnya ke ajang internasional atau enggak. Karena aku tahu saat aku olahraga, saat aku menjaga kesehatan, saat aku belajar, saat aku networking, I seize every opportunity. Ambisi aku bukan aku mau melakukan ini agar aku bisa ke Miss International, atau aku mau ini agar aku bisa dapat crown. Tapi aku tahu aku melakukan ini semua karena aku tahu dimanapun nanti nasibku, these are skills, these are bekal tabungan yang akan aku bisa pergunakan to be the best version of myself, whoever that best version of myself is, and whatever title that comes with. I think that's what helped me a lot. Ya, bagus, pokoknya semangat deh. Iya semangat Pak, kita harus semangat Pak. Kalau kita sedih, semua ikut sedih, keluarga sedih. 1,5 tahun kan? Dan aku juga percaya sih Ayusa sama law of attraction. Kalau kita pikirnya positif terus, pasti ada sesuatu yang akan tertarik dengan energi positif tersebut, dan that will happen to you gitu loh. As someone yang nggak pernah nunjukin kayak putus asa atau bahkan kayak sedown-downnya Ayusa, aku lihat pun Ayusa masih positif gitu. Jadi hopefully deh, this law of attraction pasti akan membawamu ke tempat yang even better. Iya. Amin Mbak, amin Pak. Walaupun kadang-kadang Ayusa juga cerita, Bu, aduh Pak Mega ini di grup WA. Pak Mega buka rahasia ya. Sedih semua, jadi ikut sedih. Tapi kan saya nggak boleh ngomong sedih ya. Kamu harus semangat Ayusa gitu. Ya Pak Mega yang paling ini, udah nggak usah dengerin. Udah bisa pokoknya do your best gitu. Tetap semangat, we're here for you, and I'm just glad that I'm not alone through it all, ya kan Pak. I have you, Mbak Ajeng, I have my sisters, I have Bajeng lovers yang aku tahu mereka berjuang saat kita ke ajang internasional ya. Itu kan kadang yang dilihat dari jauh, oh ya, it's the queen that's competing for the title. Tapi di belakang, bahkan bukan di belakang, bersama-sama dengan perwakilan Indonesianya, ada pasukan yang luar biasa yang aku yakin saat aku gembira, mereka gembira, tapi saat aku sedih, mungkin mereka sedihnya dan patah hatinya bisa berkali-kali lipat. Karena gak banyak yang bilang, Kak aku nangis Kak aku sedih Kak aku bener-bener hatiku katanya terpotek dan hancur saat dengar. And at that time, I felt like aku aja gak sedalam itu sakitnya. Tapi bayangkan yang teman-teman rasakan di luar sana, dan yang mereka yang menemani aku dalam suka, dalam duka, dalam kerecehan, dalam kegalauan. They're there as my support system and as my friend gitu. And I'm glad that I have them juga. Oke, semangat. Aku juga beruntung banget ya Yusa, kita punya pageant lovers yang so lovely, yang selalu mendukung gitu. Mereka kan benar-benar biggest contributor lah di industri perpageantan gitu. Kalau misalnya kita flashback, aku sering dengar juga cerita dari Bu Putri, dari Bu Mur, ini juga sering cerita kan ya. Jadi benar-benar it's because of them this industry juga growing, kita juga melangkah maju ke internasionalnya juga lebih semangat ya karena dukungannya ya. Pokoknya Aisyah, kita pasti ada di sini terus mendukung dan memberi semangat. Pak Mega juga nih kayak 24/7. 24/7, subuh-subuh tetap bangun. Pak curhat Pak subuh dengerin. By the way, ini makin ramai viewersnya. Thank you teman-teman yang masih stay. Berapa Yusuf? Stay tuned, ajak teman-teman karena habis ini kita membahas salah satu juga yang teman-teman tanyain, yaitu
nyerempet-nyerempet dikit sama kerecehan aku, national costume. Nah, mungkin teman-teman aku mau tanya, bisa tebak gak sih kostum aku tuh sebenarnya apa? Kita kan udah ada ya Pak ya sebenarnya ya? Udah ya? Wajib teman-teman ada yang bisa nggak? sedikit ya. Wah, sedikit ya Pak ya, sedikit ya. Berarti kalau dari saya mungkin hintingnya sedikitnya cuma ini nih. Jadi mungkin teman-teman khususnya Ayusa pasti tahu dan teman-teman juga pasti tahu bahwa tema kita tahun 2020 kemarin adalah kita mengangkat salah satu pariwisata di Indonesia yaitu NTT. Jadi tentunya banyak banget nih pilihan untuk national costume-nya yang tentunya akan terinspirasi dari NTT. Mungkin boleh ditebak-tebak akan seperti apa. Nah, Pak Mega juga akan bantu saya nih. Kira-kira inovasi apa nih untuk national costume-nya Ayusa nanti? Mungkin dari warna atau dari shape. Nah, itu bisa inspirasinya macam-macam. Stay tune. Karena apa ya Pak Mega ya? Boleh nggak Pak kita share Pak? Boleh dikit yang clue sedikit deh, hints yang awal aja, tapi yang udah finalnya jangan dulu. Karena kita ada beberapa konsep saat itu luar biasa ya indahnya ya. Kita sampai kayak ini juga bagus, Mbak kalau ini gimana? Pak kalau ini gimana? Karena every day we keep discovering something beautiful about NTT. Dan teman-teman juga banyak banget yang ngasih saran terus. Nah, emang beneran ada di NTT? Emang iya itu dari NTT. Jadi awalnya banget itu kita pengen angkat konsep agak sebutnya sih Pak. Saya takutnya. Konsep awal yang kita diskusi dengan Bu Bah, dengan Doli, ada tim YPI, Bu Ajeng, yang awal aja, kasih sedikit aja. Oh, itu awalnya kita konsepnya karena aku anaknya pantai banget, ya kan? Dan aku Putri Indonesia Lingkungan, kita berusaha untuk mengcombine dua ide itu menjadi satu national costume. Awalnya kita pengen angkat salah satu pantai, ya Pak ya, di NTT, dan kita pengen bikin bahan-bahannya dari completely recycled and reused materials. And we worked on that for a while. Terus and we're very excited about that one actually, karena kita didukung dengan orang-orang luar biasa. Saat itu ada Jeffy, Pak Buba, Pak Doli, semua kita udah meeting di rumah, sampai Kowong sama juga butuh ikut. Tapi ternyata ada ide lain ya Pak ya. Ya, dan ide lainnya Bu Ajeng agak aneh. Dia WhatsApp malam-malam japri, Pak Mega, aku kayaknya nggak jadi deh yang ide itu. Aku punya ini. Itu bagus juga ya gitu loh. Nah, sehingga akhirnya finally kita mungkin akan ambil itu ya, Ayusa ya. Untuk mana Pak? Diambil aja Pak ya, dibuat aja. Buat aja dulu deh. That's a very it's a very magical thing for me. Dan aku memberanikan diri juga untuk minta izin ngerubah konsep ke Pak Mega dan Mbak Ajeng, boleh nggak? Karena this is something that's very close to my heart. Dan kayaknya ini nggak banyak yang tahu ya tentang NTT ya Pak Mbak. Jadi menurut aku it serves as a national costume yang benar-benar mempromosikan dan memperkenalkan sesuatu yang baru. Oke. Itu kalau untuk national costume. Coba kita lihat teman-teman. Kalau yang lain-lain Ayusa? Kalau yang lain-lain, persiapan kita kan banyak ya selain national costume. Bahkan boleh share mengenai rencana evening gown nggak? Boleh dikit. Boleh dikit ya. Jadi ini evening gown yang datangnya sangat tiba-tiba. Bahkan sampai sekarang kita tim YPI dan Ayuma yang ada di sana saat itu, Pak Doli, kita masih nggak percaya that we can come across this national costume lagi. Evening gown. Karena waktu itu posisinya adalah aku masih jauh sekali dari keberangkatan aku. Bahkan iya Pak, itu kita baru-baru kepilih ya Pak ya, masih mempersiapkan Ayuma mau ke Miss Universe kan. Bahkan persiapan Jihan belum kita sentuh. Belum sama sekali, belum. Itu kita sebelum training. Ya. Sebelum training yang sama Kokelana. Itu kita datang ke salah satu desainer. Terus sama ini aku memang sudah punya vision
of what I want my evening gown will look like, tapi aku masih ragu, masa bisa sih dibuat kayak gitu, masa bisa sih sepas itu, tapi kan warna itu ini, tapi kan desain itu kayak gini. Aku udah punya beberapa ide, general idea. Terus tiba-tiba saat aku datang ke salah satu desainer itu, that dress was right there at the, bukan warehouse, tapi di storage roomnya, ketutupan sama ditutup sama kain gitu karena dressnya lagi dilindungi. Itu dress yang belum pernah dipakai dan itu benar-benar it has everything that I want in a dress. Tadi tuh aku memberanikan diri, padahal itu sebenarnya fitting bukan aku. Aku memberanikan diri, boleh nggak aku lihat dressnya, karena the dress was very beautiful. Terus desainer bilang, oke, boleh dibawa keluar, diambilin. Dan dress itu saat aku pakai, ini boleh tanya langsung ke Ayuma karena dia ada di sana, persis sampai pinggang, sampai panjangnya, itu badanku tanpa harus di-alter. Like that dress was meant for me. Dan saat itu aku merinding banget. Itu aku belum tahu loh Miss International akan dimundur untuk yang pertama kalinya. Jadi at that time aku bilang, ya ampun Tuhan, Ayuma aja belum berangkat ke Miss Universe. Cihan yang mau berangkat duluan bahkan belum ada dress gitu. Dan teman-teman pageant lovers terutama pasti tahu perjuangan untuk mendesain sebuah dress itu seperti apa. Di dress kan didesain dari awal. Kita punya ide dulu, ide di desain belum tentu, balik lagi ke ide, balik lagi ke desain, fitting lagi. Tapi this dress was right there in front of me dan udah jadi gitu. Tanpa harus dia papain dan belum pernah dipakai, aneh banget pokoknya. Wow. Itu sih. Clear banget. itu magical. It's very magical and yeah, I showed it to you. How did you like it? Iya. Aku ingat banget juga ceritanya, the way you share the stories itu matanya berbinar-binar, makanya pas denger lagi nih ceritanya over and over, aku sampai merinding tuh Mbak, denger cerita ini. Terus selain evening gown, apalagi nih Ayusa, kira-kira yang mau bisa di-share ke kawan-kawan? Lagi ya, coba kita lihat di komen dulu kali ya. Nah, coba lihat komen. Topik tadi komen yang menarik apa sih? Ayusa, tolong dibaca. Banyak Pak. Banyak ya? Iya, saya saking ramenya ini saya jadi bingung. Karena baru mau baca satu komen udah turun. Udah turun. Coba ya, kita lihat. Wah, banyak banget. Ada yang mau nanya talent juga Pak, talent saya mukbang ya Pak ya. Talent mungkin pasti setelah kita menceritakan nasional kostum ya, NTT sebagai satu top 5 destinasi prioritas Indonesia ya, yang kita mendukung program Pak Jokowi, Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno. Tentu selain NTT, provinsi lain juga berharap diperlakukan mendapat keberuntungan yang sama ya Bu Ajeng ya dari YPI ya. Gitu. Kalau tahun ini NTT, nanti kan di tahun 2021 nanti atau 2022 provinsi mana yang beruntung? Kita sih pengennya malah kita juga beruntung ya Pak Mega ya, dapat kesempatan untuk bisa kerjasama ngangkat pariwisata yang prioritas gitu. Banyak banget di Indonesia yang provinsi yang kadang misalnya kita baru tahu segelintir pariwisatanya, tapi ternyata lebih banyak lagi gitu. Ternyata banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas. Nah ini kan perlu di-share to the world. Nah mudah-mudahan deh tahun ini atau nanti the next grand final Putri Indonesia kita bisa segera announce ya, mudah-mudahan ya. Siapakah provinsi yang beruntung ya Bu ya? Siapa nih? Kira-kira mungkin kawan-kawan bisa tebak atau bisa rekomendasi? Ada masukan kali ya Mbak ya mungkin ya? Mungkin ada masukan Ayusa. Oh ada yang Papua, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Borneo. Wah, saya pengerap bacanya saking banyaknya. Wow, panjang dan ramai sekali teman-teman. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman punya konsep atau punya ide bisa langsung di social media kita di tag dan di share secara lebih gamblang ya, karena kalau di sini agak kelelep judulnya kecuali komennya pakai pelampung.
Tapi setelah ini nih, ini adalah topik yang izin Pak Mega dan Mbak Ajeng, topik yang sesuai, yang akhirnya udah kita tunggu-tunggu ya. Ya. Apa itu? Ini part yang teman-teman udah tunggu-tunggu, yaitu isu handpick dan keberangkatan ke ajang internasional. Nah, aku tuh nggak jarang, bahkan kalau bisa dibilang sering banget baca mengenai isu yang sering dipertanyakan para pageant lovers di luar sana. Aku, to be honest, I'm overwhelmed, dan pertama kali aku dengar kata handpick itu, aku bahkan kaget karena otak aku aja nggak sampai ke sana, bener-bener nggak sampai gitu. Aku nggak banyak berharap, tapi aku yakin Tuhan udah menyiapkan jalan yang terbaik buat aku selama aku terus berusaha. Karena ya isu ini one issue after another, setelah cancel ada isu handpick, terus rame gitu. Mungkin setelah kita diskusi, Bajang atau Pak Mega, before that I just wanna deeply from the bottom of my heart thank you. Kita sama-sama berjuang di sini, dan mungkin saya serahkan buat Mbak dan Bapak untuk share bagaimana keputusannya. Share ya. Handpick, ya susah ya menjawabnya. Siapa nih Bu yang jawab, saya atau Ibu, atau kita sweet dulu? Boleh Pak Mega, sweet dulu ya. Jawabannya Pak Mega duluan. Oh iya, aku dulu ya. Oke, handpick ya. Sorry ya, Ayu Saraswati, Putri Indonesia Bali 2020, Miss Internasional Indonesia 2020. Saya harus menjawab kalau pertanyaan ini tentang handpick. Di situ di headline-nya tim kita menulis handpick or halu atau apa ya. Jujur, Yayasan Putri Indonesia sejak didirikan oleh Eyang Moore, Bendoro Raden Ayu Puriati Sudibyo sebagai founder Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, tidak pernah ada cerita namanya handpick. Sorry ya Ayu, dari awal sampai dari zaman Indira Sudiro, kita selalu memilih putri-putri terbaik di provinsi ini. Kita nggak pernah event itu dari provinsi A yang tidak ada pemilihan, kita nggak pernah comot, taruh, kemudian pakaiin selempang provinsi A. Kita selalu memilih satu persatu. Ibu Putri sebagai pembina Yayasan Putri Indonesia juga mengutamakan itu. Bu Ajeng, Pak Mega, kita harus jujur, kita harus ambil putri terbaik yang mewakili dari provinsinya. So, kalau Ayu bertanya, Pak, soal handpick bagaimana jawabannya? Tidak pernah ada cerita handpick di Yayasan Putri Indonesia. So, sudah terjawab ya, Ayu? Tidak ada pernah ada handpick. Sorry, saya harus menyampaikan itu. Silakan Bu Ajeng, mau ditambahkan? Oke, mungkin saya mau menambahkan, ya walaupun tadi Pak Mega sampaikan belum pernah ada ya keputusan handpick ya sejauh ini gitu ya dalam yayasan, tapi kita juga sudah rundingkan tentang rencana kita nanti untuk Miss International. Kita semua tahu tahun 2000 tadi Ayusa juga sudah menceritakan ke kawan-kawan 2020 cancel, 2021 cancel. Lalu the next kita tahu akan diadakan tahun 2022. Kita dari yayasan juga ngelihat, walaupun tadi Pak Mega menyatakan tidak pernah ada histori tentang handpick, kita melihat nih Ayusa selama lebih dari setahun setengah itu sudah berjuang sangat keras lah. Kita lihat progresnya dari semua training yang diberikan. She gave the best that she can. Itu kepada seluruh masyarakat lah untuk mempersiapkan perjuangan. Tentu kita nggak mau ini jadi bukan sia-sia, tapi kita mau ini bisa benar-benar dibawa ke ajang internasional. Jadi setelah merundingkan dengan tadi kita juga sudah runding dari yayasan, nah kita juga ingin ngobrol lah dengan Ayusa, walaupun tadi Pak Mega bilang sorry, no handpick.
Tetapi kami dari yayasan mempertimbangkan kita ingin mengangkat Ayusa untuk maju ke Miss International 2022. Another year, oh my God. Dengan segala pertimbangan, dan kita yakin this could be even a blessing in disguise, meaning that Ayusa, you will have more time to even practice, atau kayak tadi untuk national costume juga akan mempersiapkan lebih banyak gitu ya, lebih lagi gitu ya, sesuai yang Ayusa mau, dan tentunya dukungan dari kami dari Yayasan Putri Indonesia dan juga dari PT Mustika Ratu Tbk itu akan selalu ada di sini, Ayusa sebagai Putri Indonesia Lingkungan. Nah, jadi kita juga senang, Ayusa juga bagaimana Ayusa mau memberikan tanggapan dulu kan hari ini? Nanti kita lanjutkan lagi to the next surprise-nya. My heart is very full, Mbak. Pak. Ini kita sebenarnya we just recently reached this consensus, right? This was kalau dari saya, I'm out of words because dikasih kepercayaan untuk another year to be part of Putri Indonesia, walaupun mungkin nantinya udah ada putri baru mungkin ya, Mbak ya. Ya. Menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, dan dikirim tetap ke ajang internasional yang sudah selama ini saya persiapkan dengan sangat matang-matang 1,5 tahun, bukan waktu yang singkat. I think it's a great honor, yet also a great responsibility. Mungkin teman-teman banyak yang bingung atau banyak yang bertanya-tanya pertimbangannya apakah. In one way, I ask myself the same question. Karena kita kan udah persiapan kan gak singkat ya Pak Mega ya. Banyak yang sudah kita investasikan, yang sudah kita upayakan. Mungkin ada yang bilang, tapi kan masih jauh banget 1 tahun lagi ke ajang internasional. Tapi kalau kita lihat ke belakang, yang sudah kita persiapkan jauh lebih besar. Dan saat Yayasan Putri Indonesia bilang, kita tetap mau Ayusa yang mewakili, we still believe in you, we will help you, walaupun ada putri baru, kita bakal tetap menjaga Ayusa, kita bakal tetap bukan prioritaskan, tapi kita akan tetap make sure that you're growing dan dipersiapkan dengan baik untuk ajang internasional membawa nama Indonesia. I think that's a blessing. Walaupun nanti ada pemilihan dan walaupun nanti ada putri baru ya, I will have some plans for myself seizin dengan Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu juga tentunya. I will not just wait around, karena tentu sampai keberangkatan adalah waktu yang sangat lama. I will have my projects, hopefully juga ada beberapa kegiatan yang sudah kita persiapkan. Tetap berusaha untuk sambil mempersiapkan diri ke ajang internasional. Semoga teman-teman belum bosan melihat aku untuk tahun ketiga, karena Pak, saya kan begini-begini aja. Tapi ya semoga teman-teman pageant lovers tetap support, tetap kasih aku masukan, tahu bahwa ada banyak sekali ruang di dalam diri aku yang bisa teman-teman isi untuk sama-sama kita berkembang bersama-sama gitu. I'm open to your suggestions, and yeah, Miss International has always been my dream. Saat aku tahu visi misinya, saat aku tahu kegiatannya seperti apa di sana, saat aku kenal secara dekat langsung dengan orang-orang di sana, queen-nya, knowing that it was in Japan, I couldn't miss this opportunity, and I hope this decision is something that makes you guys happy as well, because I will be here for a little more while
So jangan bosan-bosan dulu ya, semoga ya. Oke, ada kejutan lainnya Bu Ajeng? Kejutan lainnya, pokoknya di sini kita juga senang ya, kami ya dengar komitmen dari usaha juga mau berjuang bersama-sama for another year untuk menuju ajang nasional, dan tentu kita juga perlu dukungan dari kawan-kawan PL gitu ya, untuk terus dukung Ayusa supaya Ayusa juga tetap semangat dan persiapannya juga ditambah ekstra gitu ya untuk persiapan tahun 2022. Mungkin tambahan lainnya adalah bentuk dukungan Mustika Ratu juga ingin menjadikan Ayusa untuk menjadi brand ambassador dari official produk Mustika. Ini kita ya, agenda kita juga ya Mbak ya. Yeah. Jadi there will be some agendas, one of it being the brand ambassador of Mustika Ratu products or officially ya, karena selama ini kan kita Putri merangkap sebagai ini juga brand ambassador now. Thank you for entrusting me with this opportunity. Banyak sekali, so much feelings inside me karena ini juga keputusan yang lumayan kita buat dengan gitu ya Mbak Pak. Ya. Pertimbangannya banyak sekali. Pertimbangannya banyak. Ya. Thank you for I know this wasn't an easy decision on your side karena pasti ada perubahan-perubahan, tapi tetap percaya bahwa aku harus tetap berjuang untuk nama Indonesia di ajang internasional, and that means that means the world to me. Bagus sekali rezekinya. Karena ada sayings kan, if you are grateful, I will give you more. Biasanya gitu kan. Nah, mungkin karena Ayusa juga selalu bersyukur, ya, juga hadiah dari Tuhan juga kali ya. Jadi untuk ada jalannya lah untuk menuju ke sana. Amin, Mbak. Aku banyak belajar. Dan ini juga tak lepas dari pertimbangan Yayasan Putri Indonesia, Pak Wardi, Ibu Putri, yang tentu sekali seorang ibu pasti dia nggak mau melihat anaknya kecewa, dan doa Ayusa, orang tua Ayusa, masyarakat Indonesia, pageant lover Indonesia, media, alumni terkabul. Akhirnya Ayusa tetap berangkat ke Miss Internasional 2022. Selamat Ayusa. Thank you Pak. Thank you Mbak. Thank you. Our pleasure. Okay, we're looking forward to preparation ya, berarti ya, untuk journey-nya di sini bersama-sama. Thank you so much teman-teman PL juga udah stay tune. Mungkin Mbak Papa Mega ada yang mau ditambahkan, sharing Kak? Cukup dari saya. Dari aku mungkin aku pengen letting Ayusa know saja that we know that you are an overachiever ya, hard worker juga at the same time. You have numerous achievement di dalam journey-nya Ayusa juga sudah menyelesaikan pendidikan juga di dalam bidang medis, dan you show the world gitu ya, your greatness gitu, like the world about Indonesian, orang Indonesia gitu, melalui karismamu dan juga kebaikan hati dan juga humble attitude. Jadi mudah-mudahan kesuksesan menunggumu ya Ayusa ya. Untuk tahun 2022 ini kita akan ada di sini untuk dukung Ayusa. Thank you so much Mbak. By the way Pak, I missed one question tadi ya, baru announce 2 loh. Iya kan? Oh, okay. Iya, one more. Before we close the event, the talk, ada pertanyaan satu lagi yang mungkin bisa dijawab. Hai Ayusa Rahwati, official Putri Indonesia, berkaca dari peristiwa yang sudah terjadi
terkait membawa nama besar Indonesia. Pesan moral apa yang bisa YPI jadikan pelajaran sebagai sebuah organisasi besar dan Ayu sebagai pelaku pageant untuk kami selaku World Citizenship. Lalu pesan apa yang mau disampaikan ke ajang internasionalnya jika memang nanti kita berangkat dan bila ada orang luar, panitia atau kontestan yang bertanya tentang peristiwa tersebut. Mungkin Megan, Ayusa. Boleh dijawab Ayusa? Kalau dari aku sendiri sih, mungkin on behalf of me as someone who is in the beauty pageant industry, regarding pesan moral yang bisa dijadikan pelajaran yang mau di-share untuk menutup percakapan kita kali ini kali ya. Yeah. I think I just want to underline how the whole purpose of beauty pageant adalah friendship and world peace. Walaupun memang terdengar sangat klise, walaupun terdengar membosankan, but I hope that all of you who's watching right now, teman-teman bisa coba tarik perspektif, lihat dari bigger picture-nya bahwa the whole reason of why we have beauty pageant to begin with adalah bukan cuma ajang kecantikan dan ajang show off physical attributes, tapi memberikan platform bagi wanita-wanita untuk memperlihatkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, we're united in one pageant, we have sportsmanship, we have sisterhood, and we share love for one another. Dan that's the message that I want to emphasize, bukan cuma dari Beauty Queen, tapi teman-teman pendukung pageant lovers, I want to underline that message buat teman-teman di luar sana. Ingat bahwa apa sih sebenarnya tujuannya beauty pageant in the very beginning? It is to spread positivity, it is to have international bond, sisterhood, dan aku berharap ke depannya mungkin ini satu keputusan yang akan ada pro dan kontranya, nanti juga akan banyak mungkin isu-isu terkait beauty pageant. Tapi aku cuma mau mohon kepada teman-teman semua, yuk bareng-bareng sama kita jadikan pageant in not just Indonesia but worldwide the platform that it should be, which is a platform to celebrate wonderful, powerful, ambitious, and amazing women, tanpa ada rasa yang negatif, tanpa ada hate, tanpa ada hatred. Jadi I hope that that's something that we can take away juga at the end of this announcement. Karena aku yakin announcement ini akan ada pro dan kontranya, akan ada banyak pertanyaan ya Pak ya Mbak ya. Tapi I want you all to know that whatever input yang teman-teman punya, asal disalurkan dengan cara yang baik, terus juga berdasarkan keinginan untuk sama-sama saling berkembang dan saling membangun perpajanan Indonesia, aku yakin akan didengar, akan dibaca, dan pasti diperhitungkan. Aku yakin keputusan hari ini yang diambil oleh Yayasan Putri Indonesia juga nggak terlepas dari masukan pageant lovers yang sangat luar biasa, memberikan, bahkan ada yang kasih kayak essay, penjelasan, yang akhirnya aku yakin menjadi pertimbangan juga bagi para pemangku, the stakeholders in making this decision. So, ada mau tambahkan? Sebelum closing? Sebelum closing, mungkin Mbak Ajeng, Pak Mega, ada yang mau di-share lagi ke teman-teman? Pesan-pesan tadi? Ayusa jawabannya sudah sangat bagus ya. True reflection of our purpose gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang perjuangan nenek moyang kita, zaman dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang
salah satu bentuk komitmen kita dan juga di YPI akan nasionalisme dan kebanggaan dan kecintaan akan Indonesia adalah memperjuangkan agar para putri dan perempuan-perempuan Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Jadi ibaratnya ini adalah bentuk perjuangan kita untuk Indonesia di era modern. Nah ini yang memang purpose dari yayasan, dan selain juga memperkenalkan para putri sebagai perempuan berbakat, juga memperkenalkan yang tadi ada banyak produk-produk Indonesia gitu dan wisata Indonesia dan budaya supaya dunia semakin mengenal. Itu sih kalau dan memang dalam perjuangan dan dalam journey Yayasan Putri Indonesia senior kami gitu ya, itu nasionalisme selalu menjadi nomor satu gitu. Jadi kalau dari aku mungkin itu, dan terutama juga yang dari pageant lovers, kita juga belajar banyak nih dari pageant lovers yang selalu memberikan masukan luar biasa. Terima kasih. Bahkan kalau udah mau PPI kita malah kita nih sering kira-kira apa nih yang menarik nih. Nah untuk ajang ke internasional juga kita sering tanyain, dan aku yakin juga nanti Ayusa kalau berangkat ke ajang internasional akan menjadi duta, ibaratnya duta love, peace, dan juga beauty, sehingga dunia semakin mengenal karakter perempuan Indonesia melalui Ayusa. Itu kalau dari aku. Thank you Ayusa. Thank you Mbak. Mega. Menambahkan, kalau saya tetap memandang dari helikopter view, dari international view, saya melihat perjuangan para putri Indonesia ke Miss Universe, Miss Internasional, Miss Supranasional adalah benar-benar menunjukkan rasa nasionalisme. Bagaimana tidak jika bendera merah putih dikibarkan pada saat Ayusa, Ayuma, dan Jihan di stage internasional, maka rasa nasionalisme ini dibangun oleh Ibu Nuryati, Ibu Putri, Pak Wardiman dari awal dibangunnya Yayasan Putri Indonesia sampai detik ini. So, all pageant lovers, semua masyarakat Indonesia, media, jangan pernah meragukan nasionalisme Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, alumni Putri Indonesia. Good luck Ayusa. Terima kasih Mbak. Alumni juga hebat sekali ya, Mega Ayusa ya. Kita juga nggak pernah lupa ini setiap tahun ini putri-putri yang terbang ke Miss International nih membawa pulang kebanggaan yang luar biasa. Kita juga nggak pernah lupa nih Kevin juga hebat banget pernah memenangkan Miss International luar biasa. Ini kan kebanggaan dan tentunya menjadi semangat untuk penerusnya, untuk memperkenalkan Indonesia terus dan berjuang di ajang global. Semangat, bisa. Last but not least, aku lagi baca-bacain komen, katanya Ayusa opening number. Sebelum closing, Ayusa opening number dulu, silakan. Oke. Putu Ayusa Raswati, 24, Indonesia. Soon, thank you for giving me the opportunity. Saya belum akhirnya kejadian juga ya bisa opening number secara lega. Thank you teman-teman semuanya, Pak Mega, Mbak Ajeng, terima kasih banyak udah nemenin. Terima kasih all viewers Go Play. Terima kasih. Thank you semuanya teman-teman pageant lovers yang udah lebih dari sejam yang lalu ngobrol bareng kita. I just wanna let you know that we really appreciate you and we really love you and you mean a lot to us. Dan tetap kita support our queens siapapun itu, and semoga semoga aku bisa membawa nama baik Indonesia di ajang Miss International. Keep giving me inputs because I will need them. I have a lot of room to grow.
Thank you all. Amin. Bye. 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 Have a nice weekend. Have a nice weekend, everyone. Stay safe.